Terima kasih bagi Anda yang masih bergabung dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, berikut kembali kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Bantuan hunian tetap diserahkan kepada penyintas gempa Palu. Polres Poso menyiapkan pengamanan khusus untuk pemilu kada tahun 2024. Penyintas Sigi menderita tumor kepala, kondisinya memprihatinkan. Selain sejumlah daerah di Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso juga akan menggelar pemilu kada November 2024 mendatang. Pemilu kada di daerah bekas konflik ini akan mendapatkan perhatian khusus dari aparat keamanan, khususnya pihak kepolisian. Pihak kepolisian Resort Poso telah melakukan berbagai persiapan menjelang pemilihan orang nomor 1 di daerah tersebut. Demikian halnya langkah antisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Kepala Kepolisian Resort Poso, Ajun Komisaris Besar Polisi Arthur Samea Putih, mengatakan pihaknya telah menyiapkan lebih 400 personil untuk pengamanan Pilkada Poso. Selain itu, pihaknya akan melakukan pengamanan khususnya di sejumlah titik lokasi yang dinilai rawan gangguan Kamtipmas. Sampai saat ini kami menyiapkan sekitar 450 personil untuk melaksanakan persiapan pengamanan dalam rangka Pilkada Kabupaten Poso. Tentunya dari jumlah yang kami sebutkan tadi, adanya juga kami libatkan perbantuan dari Polda Sulawesi Tengah dan rekan-rekan dari Satuan Brimob. Untuk memperkuat sinergitas dengan rekan TNI, kami juga melibatkan tentunya melalui prosedur yang ada untuk pengajuan perbantuan pasukan dari rekan-rekan TNI. Beberapa lokasi yang akan mendapatkan pengamanan khusus antara lain lembaga pemasyarakatan dan sejumlah tempat pemungutan suara di Poso. Pengamanan khusus akan dilakukan terutama saat hari pencoblosan. Pilkada Poso menjadi salah satu kabupaten yang akan mendapat perhatian khusus selain sejumlah daerah lainnya karena dinilai rawan terjadi gangguan Kamtipmas. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Seorang penyintas di hunian sementara Petobo, Kota Palu, menderita penyakit tumor dengan kondisi memprihatinkan. Penyakit yang dialami penyintas bernama Nurhan sudah berlangsung selama 3 tahun. Nurhan kini hanya bisa terbaring lemah di atas kasur sembari menahan sakit yang menderanya. Ya, tumor yang menyerang kepala perempuan berusia 49 tahun kini terus membesar. Nurhan pun harus menumpang di rumah keluarganya di Jalan Lasaganti, Desa Tinggede, Kabupaten Sigi. Sebelumnya, Nurhan dan keluarganya tinggal di hunian sementara Kelurahan Petobo. Sebenarnya, Nurhan sudah pernah mendapatkan pengobatan medis di Rumah Sakit Kota Palu beberapa tahun lalu. Namun, penyakit yang menderanya tak kunjung sembuh. Ia pun diarahkan untuk berobat ke rumah sakit di luar Kota Palu. Namun, karena tidak punya biaya, Nurhan hanya bisa pasrah. Anissa Nurfadilah menuturkan kalau penyakit tumor yang dialami ibunya sudah berlangsung sejak tahun 2021 lalu. Karena tidak punya biaya, ia pun tidak bisa berbuat banyak. Tumor di kepala ibunya terus membesar. Nah, jadi kalau mau pengobatan bisa sebenarnya, cuman ada dampak buruknya dan ada dampak negatifnya. Nah, tidak akan lama untuk hidup. Tapi kita semua sudah, bukan cuma saya, saudaraku, tapi mamaku juga sudah pernah konsumsi yang herbal-herbal. Tapi dia tidak mengecil, cuman tidak tumbuh dan gitu. Dan kendalanya saat ini ke apa? Itu masalah biaya untuk berobat lagi. Anissa dan keluarganya kini hanya bisa berharap uluran tangan dari para dermawan untuk membantu kesembuhan penyakit yang diderita Nurhan.
Julianus K. melaporkan dari Kabupaten Sigi. Upaya penyelamatan lingkungan terus dilakukan berbagai pihak di Kota Palu. Terlebih, sejumlah wilayah di Palu menjadi bagian dari kawasan pertambangan, baik galian C maupun emas. Salah satu upaya tersebut adalah penanaman pohon penghijauan, seperti yang dilakukan salah satu perusahaan tambang PT Citra Palu Mineral, bersama mitra kerja di Kelurahan Petobo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Puluhan karyawan perusahaan tersebut melakukan penanaman pohon di kawasan tersebut. Aksi itu sekaligus merupakan momen peringatan Hari Lingkungan Sedunia. Berbagai pohon yang ditanam antara lain trambesi, eboni, dan buah-buahan. Harapannya, pohon tersebut tidak hanya menjadi pelindung, tapi nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Manajer Geologi dan Development PT Citra Palu Mineral, Dede Nur Iman Taufik, mengatakan aksi penanaman pohon tersebut selain bagian dari momen kontribusi pihaknya dalam penyelesaian krisis iklim. Beragam pohon produktif yang ditanam di kawasan tambang tersebut. Sementara itu, Ketua Panitia mengatakan aksi penanaman pohon akan dilakukan secara bertahap tidak hanya di kawasan tambang, tapi juga di wilayah sekitarnya. Tujuannya agar bisa menjadi penyangga dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Penyelesaian krisis iklim dengan inovasi dan prinsip keadilan. Jadi kami mengadakan beberapa yang memang berkaitan dengan penyelesaian krisis iklim. Salah satunya ada pengujian emisi dari kendaraan-kendaraan kami di PT CPN yang kami gunakan. Terus juga ada penanaman pohon di sini. Kemudian juga kami berencana akan melakukan penanaman di area masyarakat juga di Kelurahan Ring 1 di Poboya dan juga kelurahan-kelurahan lain. Penanaman pohon secara masif menjadi langkah masyarakat dan pihak perusahaan khususnya di Kota Palu dalam membantu mengatasi terjadinya kerusakan lingkungan. Mengingat aktivitas pertambangan di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah ini cukup banyak. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Della Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Poasi, Tabe.